Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Nursifa dari kelas 6E Prodi PGSD. Di sini saya akan memaparkan materi saya PTK yang berjudul Telaah Filosofis Ilmu Pengetahuan dan Penelitian Ilmiah. Baik yang terhormat Bapak Dr. Mawardi, SSI, MPD. Di sini ada perkembangan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan adalah sekumpulan pengetahuan yang tersusun secara sistematis dan runtun melalui metode ilmiah. Dan memahami ilmu pengetahuan mempelajari sejarah ilmu pengetahuan, karena dengan mempelajari ilmu kita dapat mengetahui tahapan-tahapan perkembangan. Yang pertama, periode pertama abad 4 sebelum Masehi. Perintis ilmu pengetahuan dimulai sekitar pada abad ke-4 sebelum Masehi karena peninggalan-peninggalan yang menggambarkan ilmu pengetahuan ditemukan mulai abad ke-4 sebelum Masehi, merupakan abad terjadinya pergeseran dari persepsi mitos ke persepsi logis, dari dongeng-dongeng ke analisis rasional. Analisis rasional ini merupakan perintisan analisis secara ilmiah. Pada periode ini tokoh yang terkenal adalah Aristoteles. Persepsi Aristoteles tentang dunia adalah bahwa dunia adalah ontologis atau ada eksis. Sebelum Aristoteles, dunia dipersiapkan tidak eksis. Dunia hanya menumpang keberadaan dewa-dewa. Pandangan Aristoteles dapat dikatakan sebagai awal dari perintisan ilmu pengetahuan sebagai berikut. Ada hal pengenalan. Menurut Aristoteles, terdapat dua macam pengenalan, yaitu pengenalan inderawi dan pengenalan rasional. Menurut Aristoteles, pengenalan inderawi memberikan pengetahuan tentang hal konkret dari suatu benda. Yang B, hal metode. Menurut Aristoteles, ilmu pengetahuan adalah pengetahuan tentang prinsip atau hukum, bukan objek eksternal atau fakta. Penggunaan prinsip atau hukum berarti berargumentasi, reasoning. Adapun yang kedua, periode abad 17 sesudah Masehi. Pada periode yang kedua ini terjadi revolusi ilmu pengetahuan karena adanya perombakan total dalam cara berpikir. Abad 17 meninggalkan cara berpikir metafisik dan beralih ke elemen-elemen yang terdapat pada suatu benda. Jadi, tidak mempersoalkan hakikat. Cara berpikir abad 17 mengkonstruksi suatu model, yaitu memasukkan unsur makro menjadi mikro. Konstruksi suatu model yang dapat diuji coba secara empiris sehingga memerlukan adanya laboratorium. Ciri-ciri pengetahuan ilmiah: ada sistematis, ada dapat dipertanggungjawabkan, dan ada objektif atau intersubjek. Yang pertama, ada sistematis. Sistematis yaitu ilmu pengetahuan ilmiah bersifat sistematis, artinya ilmu pengetahuan ilmiah dalam upaya menjelaskan setiap gejala selalu berlandasan suatu teori, atau dapat dikatakan bahwa teori dipergunakan sebagai sarana untuk menjelaskan gejala dari kehidupan sehari-hari. Yang kedua,
dapat dipertanggungjawabkan. Ilmu pengetahuan ilmiah dapat dipertanggungjawabkan melalui 3 macam sistem, yaitu yang pertama sistem aksiomatis, yang kedua sistem empiris, yang ketiga sistem semiotik atau linguistik. Yang ketiga, objek atau intersubjek. Ilmu pengetahuan ilmiah itu bersifat mandiri atau milik orang banyak. Intersubjektif. Ilmu pengetahuan ilmiah itu bersifat otonom dan mandiri, bukan milik perorangan. Subjektif, tetapi merupakan konsensus antar subjek pelaku kegiatan ilmiah. Dengan kata-kata, ilmu pengetahuan ilmiah itu harus ditopang oleh komunitas ilmiah. Yang C, kegunaan ilmu dalam penelitian ilmiah. Fungsi pengetahuan ilmiah bukanlah pengetahuan yang bersifat estetik, melainkan pengetahuan yang berguna sebagai acuan dalam memecahkan permasalahan secara praktis. Yang kedua, periode kedua abad 17 sesudah Masehi. Pada periode yang kedua ini terjadi revolusi ilmu pengetahuan karena adanya perombakan total dalam cara berpikir abad 17. Abad 17 meninggalkan berpikir metafisik dan beralih ke elemen-elemen yang terdapat pada suatu benda. Jadi tidak mempersoalkan hakikat. Cara berpikir abad 17 mengkonstruksi suatu model, yaitu memasukkan unsur makro dan menjadi mikro. Konstruksi suatu model yang dapat diuji secara empiris sehingga memerlukan adanya laboratorium. Kesimpulannya yaitu ilmu pengetahuan adalah sekumpulan pengetahuan yang tersusun secara sistematis dan runtun melalui metode ilmiah. Metode ilmiah atau juga disebut metode penelitian adalah prosedur atau langkah-langkah sistematis dalam mendapatkan pengetahuan. Dengan kata lain, metode ilmiah adalah cara memperoleh dan menyusun pengetahuan. Benda pengetahuan dan ilmu pengetahuan terletak pada bahwasannya pengetahuan adalah bahan ilmu dan baru bisa menjawab tentang mengapa suatu kenyataan atau kewajiban. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.